Halo, nama saya Sean, saya pecinta tanaman dari Tangerang Selatan. Di episode ini, kita lagi di Bangkok, di nursery-nya Kanjarin Greens. Dia adalah sebuah nursery keluarga yang ini generasi kedua. Dan host kita, Nan sama Suat adalah anak yang sekarang lagi nurusin bisnis nursery ini. Mereka kebanyakan ekspor, tapi ada juga jual di Chatuchak Market. Di sini kita bisa belajar banyak tentang produksi dan banyak care tips untuk petani-petani. Moga-moga kita bisa belajar banyak di Indonesia, terutama dari skala dan kompetisi harga sama nursery di Thailand. Kalau kita lihat di sini sepanjang mata itu semua philodendron dan ini semua sebenarnya hanya induknya doang. Jadi kita bakal lihat banyak tanaman yang menarik, cara tumbuh yang menarik di sini. Kalau gitu saya nggak basi-basi lagi, kita mulai aja langsung. Host kita ke hari ini ada Nan, ini adiknya dari Kanjarin Greens, Instagramnya di layar. Ini juga Suat, older brother-nya dari Kanjarin Greens. Mereka ada kakak adik. Sorry, bahasa Indonesia aku kurang bagus. Tapi karena original audionya ini pakai bahasa Inggris, jadi aku translasi langsung pakai voice over. Kalau mau lihat konten original pakai bahasa Inggris bisa check out di channel utama aku Only Plants. Kita mulai episode ini dengan cerita keluarga mereka. Sebenarnya ini nursery diturunin ke mereka dari ayahnya, yang sebenarnya tuh udah waktu mereka umur 3 atau 4 ayahnya sayangnya udah meninggal. Nah di sini mereka tunjukin ini rumah papanya yang dia dari awal dia petani doang. Ini benar-benar rumah yang dia tinggal di dalam dan dulu tanahnya sebenarnya masih kecil banget. Yang sekarang dia masih pakai ruangnya untuk kontrol sistem siraman air yang semi otomatis. Ini sekarang mereka punya lahan di tanah sini dan di seberang jalan juga. Nah itu rumah papanya nomor 1 yang pertama. Nih lihat nih dalamnya. Mungkin kita di Indonesia juga tahu ya, banyak petani juga sebenarnya rumahnya kayak gini. Nah tapi ini dari tahun 80-an. Dan di tahun 80-an di Thailand tuh ada gold rush gitu. Semua orang lagi serbu ke anggrek gitu. Dulu susah banget, nggak punya duit. Tapi banyak petani tuh jadi sukses, jadi kaya kalau mereka kerja keras dan banyak hobi, banyak passion. Nah ini ayahnya salah satu orangnya nih. Jadi bisa kelihatan nih, bisa jadi museum sebenarnya rumahnya. Keren sekali. Nah seberang jalan ini rumah kedua mereka. Mereka sebenarnya besarnya di sini, tapi sekarang mereka tinggalnya di Amerika sebenarnya. Jadi mereka pindah bolak-balik setengah waktunya di USA, setengah waktunya di sini. Nah ini ke rumah keduanya, tapi sekarang ini mereka juga lagi ada rumah ketiga. Nanti kita bakal kelihatan. Nah rumah kedua ini mereka sekarang pakai untuk di kegiatan tissue culture lab sama lab buat orchids. Nah ini rumah ketiga mereka. Mereka ada bilang juga sebenarnya ini halaman depannya belum kelar. Jadi sebenarnya ini belum finish ya. Jadi jangan judge dulu. Sebenarnya depannya nanti mau dicakepin rumahnya. Cuma sekarang mereka emang tinggal di sini. Ibu ayahnya ketemunya di toko tanaman. Sebenarnya ibunya jaga toko, dia jual media tanam, pupuk dan lain-lainnya. Terus mereka jatuh cinta. Ya gitu deh, the rest is history. Nanti kita bakal ketemu sama ibunya. Dia sangat rajin dan dia sangat suka kegiatan pertanian. Jadi dua anak ini sekarang giliran datang ke sini karena kemarin waktu COVID juga naik kan market tanaman. Jadi sekarang mereka juga mulai bantu ibunya. Nah di belakang-belakang sini ada rumah pamannya juga. Pamannya juga gila banget di orchids dan hybridizing orchids. Mungkin karena ayahnya dari muda udah tidak ada lagi. Jadi kakak adik ini berdua sangat kompak. Aku suka sih kalau sama mereka. Mereka tuh kayak dynamicnya bagus banget. Nah ini kita masuk nih ke greenhouse salah satunya. Di sini ada banyak tanaman philodendron. Nah di sini keren banget ya. Ini ada squamiferum di sini. Terus semua di sini dia jelasin bukan untuk dijual. Ini semua adalah induk. Lihat nih, jadi yang dijual bukan di sini. Nah, kebanyakan dia jualnya hanya cutting untuk ekspor, yaitu biasanya ada 2 atau 3 daun, langsung dipotong, langsung dikirim. Kebanyakan market nomor 1 adalah Eropa. Nah, salah satu customer mereka adalah IKEA sebenarnya. Ini besar banget ya industrinya ya. Nah mereka bukan bilang nursery yang terbesar. Nursery kayak gini di Thailand sebenarnya banyak sekali, ada ribu-ribuan. Mereka juga kerjanya sangat keras, kadang-kadang harus kerja sampai jam 12 malam, apalagi kalau lagi hari shipping. Karena mereka butuh cuttingnya sampai ke destinasi tuh secepat mungkin. Nanti kita bakal bahas detail-detail lagi tentang lead time pengiriman mereka. Tapi ini mereka di bisnis ekspor tanaman udah lebih dari 30 tahun. Papanya awal-awal, ini squamiferum lucu banget. Papanya awal-awal mulai ekspor
tanam orchids, hybrid orchids, yaitu anggrek. Terus sekarang mereka baru mulai berapa tahun ini Aroid juga dan Hoya. Nanti kita bakal ketemu beberapa Hoya juga. Nah mereka sebenarnya tuh hanya PO sistemnya. Jadi mereka tidak jual retail. Kalau orang mau beli satuan gitu mereka tidak disaladenin. Mereka hanya do wholesale yaitu grosir. Dan sistem mereka hanya cuttingan. Nah sebenarnya mamanya juga ada toko di Chatuchak Market yang sebelumnya kita punya episode, dia punya stand. Menarik sekali karena mereka dulu berapa puluh tahun lalu mereka beli standnya dan sampai sekarang tuh standnya masih punya mereka. Hak untuk jualnya tuh masih di mereka. Nah kemarin tahun lalu sih si Nan ada kontak aku di IG. Terus aku terharu dengan cerita dia. Dia ada ceritain kalau ini nursery mamanya. Kalau mereka tuh sebenarnya live in Amerika. Jadi mereka ada akses ke market luar negeri. Terus mereka kasih lihat video nursery-nya. Wah aku jadi seru deh. Rasanya harus datang pokoknya satu hari ke sini. Nah untung deh hari ini kita ketemuan ada waktu gitu. Lihat nih, gila banget ya. Ini setiap tunas itu activated, lagi tumbuh setiap tanaman, mereka happy banget di sini. Nah, mereka juga jelasin ini kadang-kadang seorang tuh kalau order bukannya berapa batang lagi, itu mereka sekali order tuh bisa 1 meja. Jadi di sini tuh hitungnya bukan per tanaman tapi per meja. Jadi kadang-kadang mereka kalau udah ada order dari lebih dari 1 ranjang, 1 meja kayak gini, mereka tuh harus expand, harus nyacah, tancap ke meja sebelahnya lagi gitu. Jadi contohnya tanaman ini udah ada PO untuk maju ke depan lagi. Nah mereka tuh tanamnya tuh sebenarnya hanya pakai sabut kelapa doang, nggak pakai apa-apa lagi, nggak pakai pot juga. Jadi tanamannya bisa rambat sendiri, hidup sendiri, jadi lumayan gampang dirawat dan lumayan sustainable juga. Jadi dia nggak rusakin lingkung udara. Karena plastik pot sebenarnya tuh nggak bagus buat polusi dan ntar dia juga nggak bisa itu kan gimana bilang ya biodegradable, dia nggak bisa mecah gitu. Jadi kayak sampah. Jadi plastik tuh sebenarnya sangat tidak bagus ya guys. Mereka juga rajin semprot fungisida untuk biar nggak banyak infeksi karena ini untuk ekspor lumayan ketat regulasinya. Jadi mereka harus hati-hati kalau ada infeksi gitu-gitu dia harus dijagain di nursery ini. Jadi mereka sibuk. Nah di sini ada Dischidia. Dischidia aku sering bahas waktu di Thailand karena ini tanaman yang sangat murah di Thailand, di mana-mana ada dan di mana-mana rimbun. Ini salah satu genus kesukaan aku sebenarnya. Ini ovata termasuk udah murah di Indonesia, tapi banyak banget jenis Dischidia sebenarnya masih mahal banget di Indonesia dan gak banyak orang ada kegiatan untuk petani Dischidia. Tapi di sini sering dipakai untuk landscaping, buat interior dan murah banget. Satu pot gini bisa 10.000. Nah, dia jadi jelasin nih kadang-kadang orang bisa order Dischidia tapi mau cuttingan doang. Dia bilang kebayang nggak kalau mereka harus kumpulin cutting berapa jutaan cutting terus di packing, itu gila banget. Jadi bisnis mereka sebenarnya lumayan mudah gitu. Jadi untuk pengiriman tuh nggak pakai media lagi. Nah ini Dischidia benar-benar murah dan susah banget nemuin di Indonesia. Ayolah kita bangunin industri Dischidia. Ini sebenarnya menarik, dia slow growing tanaman ini, tapi dia indah banget, dia kuat kalau udah besar. Wow, lihat nih. Mungkin bisa impor juga. Kalau dari Thailand kan Thailand banyak banget stoknya, ada berapa miliar untuk Dischidia. Di sini ada Philodendron Brazil yang sekarang udah common, dulu agak susah ketemu, tapi ternyata ini di market Eropa masih sangat banyak yang minat. Karena mereka inden ordernya hanya cuttingan doang. Mereka justru tinggal dikaretin doang cuttingnya, nggak usah pakai moss, nggak usah pakai apa-apa, dikaretin, dikirim. Karena dari Thailand kalau kirim barang, kalau ekspor, dari cutting sampai di tujuan hanya perlu paling lama 2 hari. Nah kalau perlu lebih dari 3 hari itu mereka harus pasang moss dan lain-lainnya. Karena sampai sekarang mereka kalau udah sampai, nah ini contohnya nih cuttingnya kayak gini, terus dikasih karet aja, sesuai dengan kebutuhan customer. Ada yang butuh 5, ada yang butuh 10-an di satu karet. Nah sampai di sono mereka baru nge-repotting, baru masukin pot, baru dinyacah. Tapi di sini hanya purely jual cutting aja. Nah keren ya, kalau di Indonesia kita kalau ekspor tanaman butuh waktu 30 hari lebih. Nggak mungkin 2 hari bisa sampai ke tujuan. Jadi dari sini mungkin Kementan kalau nonton episode ini,
buka matanya ya, kita nggak bisa saingan sama Thailand sebenarnya. Kita mesti ada kesadaran diri kenapa kita ekspornya disusahin dan petani-petani kita tidak bisa kompetisi sama negara luar. Ini sebenarnya tanaman yang murah banget yang sangat cepat tumbuhnya, bisa dijadiin cairin duit. Dan ini sebenarnya sangat sukses mereka menjual tanaman ini. Sebenarnya aku yakin di Indonesia kalau namanya indukan, jenis-jenis tanaman atau hybrid tuh nggak kalah sama Thailand. Tapi sayangnya kita tidak ada kemungkinan untuk ekspor keluar karena pintunya sangat rapat ditutup. Nah, untuk ekspor mereka emang harus pilih kualitas yang terbaik. Jadi kalau untuk tanaman philodendron ini, Brazil, mereka hanya bisa pilih-pilih cabang yang ada variegata. Terus yang hijau, mereka langsung dibuang aja gitu. Nah, di sini aku diceritain ibunya emang setiap minggu suka nongkrong di Chatuchak. Sebenarnya bukan karena cuannya banyak, karena tanamannya di sana emang jualnya murah. Tapi ini benar-benar hobinya ibunya. Nah, cerita ini aku sangat terharu. Aku suka banget gitu ibu-ibu yang suka tanaman. Nah, kemarin waktu aku filming di Chatuchak, tuh sering banget ibu-ibunya tuh kadang-kadang lihat aku filming bukan usir. Kayak di Indonesia kan udah diusir nih, apaan ini? Oh ya, ini Philodendron Pink Splash yang dulu sempet tren banget. Tapi karena harganya turunnya terlalu cepat, dia terlalu fast growing, jadi mereka sekarang udah discontinue produksinya. Anyways, waktu aku filming tuh bener-bener gak diusir oleh orang-orang. Kalau di Indonesia kan diusir-usir nih. Gak boleh filming, gak boleh foto, gak boleh apa. Nah, ibu-ibu itu suka nawarin berapa pot di depan kamera aku. Karena mereka tuh mau aku syuting tanaman itu. Lucu banget deh. Jadi orang Thailand tuh sangat terbuka hatinya. Dan mereka kalau suka tanaman, passion banget tuh mereka suka banget. Walaupun tanamannya mungkin gak mahal, mungkin sangat common, tapi mereka tetap passionate dan mereka suka nge-share cinta tanamannya gitu. Jadi duit untuk mereka tuh nomor 2. Nomor 1 adalah kita harus cinta, kita harus suka gitu bedanya. Kalau kegiatan kayak gini, pikiran kayak gini, aku rasa di Indonesia sangat kurang, jarang banget aku ketemu. Mungkin di dalam 100 orang hanya ketemu 2 atau 3. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sini, tahu-taunya di belakang kebetulan ada ibunya. Pas lagi kita lagi ngobrol tentang ibunya. Nah, mereka tuh ada jelasin ibunya tuh setiap hari tuh kerja di sini. Dia suka banget kegiatan pertanian, nyacah, styling tanaman. Kalau dia lagi nggak di market Chatuchak, dia tuh pasti ada di sini. Jadi nggak kemana-mana lagi. Seumur hidup dia kerjanya kayak gini. Ini Mama Nuch namanya. Dia Inggrisnya lumayan lancar, mungkin karena anaknya sekolah di Amerika, jadi mamanya juga lumayan bisa bahasa Inggris. Dia rajin banget. Nah, ini sebenarnya lagi jam waktu makan siang, tapi dia tetap kerja. Anaknya juga sempat bilang tuh mamanya kadang-kadang sampai kelupaan makan karena saking seru kerjanya. Dia mirip aku deh, mamanya tuh kayak aku banget sebenarnya. Kalau aku punya nursery mah aku udah kerja nonstop. Kalau nggak ada channel YouTube ya, tuh suka di dunia sendiri. Itu sangat peaceful, adem. Kerjanya kadang waktunya lewat tapi kita nggak nyadar gitu waktunya sudah lewat. Jadi mamanya suka nongkrong sama temen-temennya di market dan jualan tanaman. Nah, di sini ada Hoya Carnosa Crimson Queen. Ini sebenarnya Hoya pertama aku dan Hoya yang ngeracunin aku. Menurutku dia sangat indah dan kata mereka ini tuh suka keluar pink semua di satu meja karena mereka suka sinar matahari. Nah, meja ini udah kejual semua nih. Ada pembeli dari India yang sudah PO ini. Jadi ntar hari Sabtu cuttingannya bakal dijual semua, dikirim ke India. Kalau di Indonesia ada nursery yang kayak gini yang ekspor, kabarin. Aku tertarik banget, pengen cari tahu apakah di Indonesia ada yang produksi kayak gini, yang ada ke peluang ekspor, karena itu menarik nih untuk membahas ini. Di sini mereka jelasin kalau paranetnya ada 2 layer, karena kalau terlalu terang, ini daunnya jadi pudar, jadi pucet untuk si pudar atau pucet ya, sorry. Bahasa aku kurang bagus nih, struggle banget. Daunnya tuh bisa jadi hijau muda gitu kalau untuk jenis sayur. Nah, contohnya ini dia jadi hijau muda kalau terlalu terang. Tapi kalau dia terlalu teduh, sebenarnya dia juga variegatanya bisa hilang. Jadi setiap tanaman kebutuhan sinarnya benar-benar beda. Nanti kita bakal ketemu beberapa Hoya yang lebih suka terang. Di sini Nan jelasin kalau udara di daerah sini ini kurang lebih 1 jam di baratnya Bangkok. Jadi kalau nyetir ke sini butuh 1 jam. Udaranya lebih bagus, airnya juga lebih bagus, cuacanya lebih enak. Jadi nggak sepolusi gitu kayak di Bangkok. Di daerah sini juga sebenarnya banyak banget nursery. Ada satu nursery yang ntar kapan-kapan kita mau visit, dia Rare Plant Nursery di deket sini. Dia tanamannya sangat-sangat langka. Jadi mungkin di Desember atau di Maret tahun depan ya. Di sini aku dijelaskan kalau penyiraman mereka tuh sebenarnya semi otomatik. Nah, dari gubuk bukannya dari rumah
papahnya yang dulu yang kecil itu mereka tuh ada controller untuk air. Dari sana benar-benar harus kontrol per area, nyalain airnya. Ini ada Ripsalis yang lucu, per area dinyalain. Nah itu sesuai dengan cuaca hujan atau apa. Jadi mereka benar-benar harus nyalain dan matiin sendiri. Sebenarnya emang ada automatic sprinkler system, tapi itu kadang-kadang nggak akurat juga. Kadang-kadang kalau lagi musim hujan atau apa tuh tanaman bisa benyek juga kalau kebanyakan air. Lihat nih, stoknya banyak banget, bikin seneng hati kalau datang ke kebun kayak ginian. Jangan lupa ini semua hanya indukan dan ini benar-benar sepanjang mata. Gila banget. Di sini ada Ashkenanthus, dia adalah lipstick plant yang bunganya kayak lipstick kayak gitu. Sebenarnya ada banyak banget jenis dan ini populer di Thailand. Ada banyak banget spesiesnya. Di Indonesia masih jarang ketemu, banyak macam-macam. Nah di sini ada Hoya rosita. Kemarin waktu di pameran di Indonesia aku dijelasin oleh Namiri dari Namiri Plants bahwa rosita adalah hybrid sebenarnya dari Wayeti dan Sanggi. Dia sebenarnya fast growing, lumayan mudah dirawat dan itu bunganya cakep sekali. Di sini sebenarnya ada Hoya, ada juga ini Syngonium erythrophyllum. Nah di sini kita bahas nih, bingung nih. Soalnya Syngonium ini susah banget dirawat karena gampang jamur, gampang berkuning daunnya. Dia kadang-kadang juga keluarin cabang yang daunnya kecil banget. Dia nggak tahu, kadang-kadang emang kayaknya perlu rambat, jadi perlu naik ke turus biar daunnya bagus, cakep. Tapi tetap ada orang mau aja order tanaman ini walau dia nggak mudah sebenarnya. Jadi aku kira hanya aku sendiri yang susah rawatin ini di Indonesia. Ternyata orang Thailand juga struggle, juga rasa ini kayaknya nggak bener gini, susah banget. Dan formnya juga sebenarnya nggak begitu menarik kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita bisa nemu sih titik yang mirip ya dari Indonesia sama Thailand. Di sini ada Philodendron Painted Lady. Ini juga dulu sempet demandnya tinggi banget, tapi mereka termasuk sangat fast growing. Jadi mungkin demandnya juga cepet turunnya. Jadi kalau tanamannya terlalu cepet tumbuhnya, kadang juga itu harganya juga cepet turun. Itu masalahnya dengan beberapa aroid. Nah di sini ada satu meja ini semua Philodendron gigas. Dan ini Philodendron kalah banget sama Melanochrysum karena Melano kan sempet populer dan sampai sekarang masih bilang banyak yang minat. Tapi Gigas ini malah nggak banyak orang mau beli. Nggak tahu kenapa, dia nggak pernah sukses gitu. Nah di Indonesia kita emang nggak ada petani yang kayak gini setahu aku. Jadi komen ya kalau mungkin kalian ada yang tahu, mungkin aku kurang bergaul di Indonesia, pengen cari tahu gini. Setahu aku ada beberapa, emang ada 2 atau 3 nursery yang skalanya emang lumayan besar. Tapi cara jualnya, cara ekspornya gitu kayaknya beda banget. Nah ini ada Philodendron Birkin yang 3 tahun lalu sempet populer. Nah, mereka jelasin kalau mereka punya induk yang bagus banget, yaitu daunnya tuh nggak pernah hijau. Itu daunnya tuh rata-rata semuanya tuh ada strip-stripnya, strip putih. Jadi mereka atribusinya bilang ini karena induknya bagus. Nah ini tuh adalah tanaman yang menurutku sangat underrated, dan karena dia cantik banget, gampang tumbuhnya lumayan cepet, dia jadi turun harganya juga ikut cepet. Sayang ya. Padahal tuh tanaman tuh lumayan indah. Kadang-kadang kita juga bisa apresiasi mereka sebagai dekor, jadi nggak harus untuk koleksi. Karena tanaman tuh ada kategori untuk styling, ada yang dekor, ada yang tanaman di halaman, ada juga tanaman yang koleksi atau tanaman yang hanya untuk investasi. Jadi kita harus jelas kategorinya apa aja untuk tanaman. Kadang kategorinya juga saling berubah sebenarnya. Nah ini mereka jelasin kalau mereka sebenarnya pakai slow release fertilizer, Osmocote. Medianya hanya coco chip doang sebenarnya. Jadi lumayan sustainable, nggak ribet gitu sebenarnya. Kayak kita kan sering pakai media yang agak complicated, kadang-kadang agak rumit. Jadi mereka juga semprot anti hama, semprot pestisida seminggu sekali. Nah tapi ini care tips yang menarik. Mereka semprotnya dengan merek yang beda-beda dan jenis-jenis pestisida yang beda-beda setiap kali. Karena sebenarnya hama itu bisa jadi resisten dari jenis, kalau pakai semacam doang, lama-lama dia tuh bisa jadi kebal. Jadi kita benar-benar harus kalau skala kayak gini, kita harus sering rubah merek untuk pestisidanya. Nih lihat deh, Birkin sebenarnya tuh cakep sekali. Dan ini adalah video aku pertama, yaitu cara ngerawat dan nyacah Birkin, The Only Plants. Dan itu aku ada kasih lihat nih hasil cacanya kayak gimana. Sebenarnya ini tuh gampang banget untuk dirawat.
cocok banget untuk hadiah untuk kasih orang, karena itu bisa bantu orang jadi pede dengan tanaman, jadi bikin orang jadi keracunan gitu dengan tanaman. Dan dia juga sangat indah untuk di styling di mana-mana, di indoor atau di outdoor juga bagus. Nah ini mama tunjukin sebenarnya kadang-kadang mereka bisa revert, karena sebenarnya Birkin kalau nggak salah tuh ketemunya di tissue culture, jadi dia tuh semacam hybrid juga, semacam mutasi. Nah ini dia tuh balik lagi ke mutasi awalnya. Sangat menarik. Justru di Indonesia aku lihat kayak gini, ibu aku justru sempat beli juga salah satu tanaman Birkin yang sempat jadi kayak gini warnanya. Lihat menarik ya, jadi kayak reverse variegata tapi terbalik variegatanya. Ya jadi ini tanaman sebenarnya aku rekomen banget sih. Aku juga happy kalau sekarang dia udah affordable, harganya nggak mahal sama sekali. Banyak orang udah punya. Ini untuk gifting, kan untuk kasih ke orang, mungkin housewarming atau birthday atau apa. Ini cocok banget, aku sangat rekomen tanaman ini. Nah sambil jalan kita lihat ternyata di belakang, buset ada lahan lagi. Aku nanya mereka tuh tanahnya berapa besar, katanya mereka tuh 5-6 acres, itu bahasa Amerika, pakai unit Amerika, aku nggak tahu berapa hektar, itu tuh besar banget. Jadi aku waktu itu lagi mikir nih, ini apakah ini dua orang ini crazy rich Asian bukan? Nah, terus mereka lagi ada reveal lagi nih, mereka spill sebenarnya nursery ini tuh hanya buat main-main doang. Ini tuh termasuk buat hobi doang. Kata mereka di 1 jam dari sini mereka ada nursery yang jauh lebih besar dari ini. Dan nursery itu lebih banyak primarily itu di anggrek, di orchids. Ya itu mereka bisnis nomor 1 ya di anggrek sebenarnya. Tapi ini untuk Aroid itu mereka lebih ngejar tren sebenarnya. Lihat, wow ini keren banget. Ini greenhouse kedua, ini lebih baru. Jadi greenhouse ini terbuka di kiri kanan, jadi ada lebih banyak sirkulasi udara, tapi dia juga lebih panas. Jadi di sini hanya pakai parannya satu doang. Kalau lihat di sini tanamannya banyak yang merah-merah, yang udah lebih suka matahari. Nah di sini aku tebak apakah ini dari tissue culture, karena biasa kalau dari tissue culture itu tuh bisa rumpun kayak gini, karena mereka waktu pakai cairan di tissue culture bisa pilih cairan yang bikin tanaman rimbun rumpun daripada satu cabang doang. Nah kata dia emang iya itu dari tissue culture. Nah ini mereka lagi besarin dan ini ada yang lagi minat di market luar, ya mereka namanya Philodendron Recongo tapi yang compact, yaitu dia nggak mungkin bisa jadi besar banget tanaman, lihat nih, jadi dia lucu banget dan cocok untuk orang yang apartemen kecil-kecil, rumah kecil-kecil. Ini menarik sih menurutku, Philodendron Red Congo ini classic green, dia kalau kasih pot yang lucu, yang menarik, dia tuh jadi keren. Nah ini Philodendron Brelomarx, dia bilang ini udah nggak worth lagi sama sekali, mungkin 1 hari mereka consider mau dibuang aja. Nah yang variegata kuning sebenarnya sempet hit, tapi sekarang juga udah jadi murah, udah hancur harganya. Tapi itu indah banget, jadi itu untuk landscaping, untuk interior tuh cakep, tapi dia butuh sinar yang luar biasa. Baru kalau nggak variegatanya itu bakal hilang. Nah yang mint juga gila banget sekarang. Nah ini Hoya Carryi variegata, nggak tahu kenapa di Indonesia ini kita jarang banget ketemu dan susah. Untuk aku slow growing dan gampang busuk. Aku udah bunuh 2 Hoya Carryi. Ya mungkin karena aku emang sifatnya overwatering orangnya. Tapi di sini mereka fine-fine aja. Mereka bilang ini dari dulu, dari puluhan tahun lalu mamanya udah jual. Dan kadang-kadang untuk Hoya Carryi emang jualnya hanya 1 daun doang untuk Valentine's Day. Nggak tahu kalian tahu nggak ya? Jadi tinggal dicacah, dipotong daunnya, tancap. Nah tapi biasanya daun itu nggak bakal hidup, dia nggak bakal bertunas karena dia nggak punya ruas. Jadi untuk nyacah Hoya kita nggak boleh hanya by daun, kita butuh batang aslinya gitu dari tanamannya. Kata mereka sih ini lumayan fast growing di sini dan banyak banget ya stoknya kalau lihat di sini. Sebenarnya ini Hoya Carryi menarik banget sih menurutku. Tapi ya again kalau di sini sih nggak tahu orang kita susah banget tumbuhin Hoya Carryi, nggak tahu kenapa. Di terusnya ada Hoya Sunrise. Di sini ini banyak banget. Dia juga satu hybrid sebenarnya. Kalau kena matahari yang kuat kayak gini, dia mataharinya nggak langsung, hanya pakai 1 layer paranet, tapi dia bisa merah, indah. Nah lihat nih, ini Philodendron Micans, yang di Indonesia panggilnya mican-mican. Nah ini lihat nih akar anginnya turun kayak gini, menarik nggak? Bikin gemes banget. Nah di sini tuh udah kena sinar 70% paranet. Wow lihat nih bisa merah kayak gini, ini indah sekali sebenarnya. Jadi kalau Philodendron Micans kena sinar tuh mereka bisa jadi warna merah, dan banyak orang justru suka warna ini. Ini mereka juga jual banyak cuttingannya.
Tapi sekarang kayaknya udah mulai turun yang minat Mycons, tapi yang Mycons variegata, yang variegated, wow itu indah banget, banyak yang incarin, tapi sekarang harganya masih sangat mahal. Nah di sini ada tanaman ZZ Raven yang dulu juga susah banget ketemu. Aku ingat di Indonesia sempet kurang lebih 750.000 per batang, satu batangnya. Sekarang di Indonesia udah mulai banyak, harganya juga udah turun. Tapi di Thailand, buset, untuk tanaman itu udah jadi tanaman yang common banget. Karena bener-bener banyak banget stok, banyak orang yang banyakin. Orang Thailand tuh jago banget nahan barang dan nyacah. Jadi mereka tuh stoknya bisa banyak, bisa cepet. Kalau di Indonesia petaninya kalau udah dikit udah mulai dijual, jadi jarang banget kelihatan orang yang bisa punya skala sebesar ini. Tapi ini tanaman sebenarnya menurutku lumayan indah, dia gampang banget dirawat, warnanya juga menarik karena dia tuh dari warna hijau tuh lama-lama daun barunya bisa jadi warna hitam sampai dia totally warna hitam untuk tanaman ini. Ada jenis baru yang namanya ZZ Chameleon yang daun barunya kuning. Nah, teori aku adalah ini adalah ZZ yang variegata, tapi dia revert, jadi warna hijau. Jadi dia kayak gitu, jadi sifatnya daunnya hijau, tapi tunas barunya tuh warna kuning kayak lemon gitu. Nah, di belakang sini ada Hoya. Wow, keren banget nih. Sebenarnya ini stoknya nggak banyak banget untuk Hoya. Aku sempet lihat ada nursery Hoya. Mungkin satu hari aku bisa visit nursery Hoya di Thailand. Itu bakal keren banget. Cuman orang di Indonesia nggak minat sih, jadi kalian pasti nggak pengen juga ya nonton konten Hoya. Padahal Hoya tuh sebenarnya keren banget, jujur. Dan banyak Hoya sebenarnya endemik dari Indonesia. Sayang banget kalau kita nggak kembangin Hoya. Dia bisa kalau rimbun, dia bisa berbunga juga, dia bisa jadi dekor di halaman kalau ada wangi-wanginya. Bisa juga indoor karena Hoya kuat indoor asal terang. Nah di sini ada banyak pink princess cuttingan yang sudah jadi hijau. Tapi tetap ada beberapa tunas emang keluar warna pinknya. Sayang banget nih, pink princess juga lumayan hancur karena tissue culture, jadi harganya agak turun. Tapi sebenarnya kalau menurutku yang hijau nih, contohnya di sini, yang hijau sebenarnya cakep banget, lihat nih detailnya, indah sekali sebenarnya. Dia kalau nggak salah tuh Philodendron rubescens atau apa kalau hijaunya. Yang pink princess sebenarnya adalah varian variegatanya. Di sini mereka lagi siapin kelapa karena banyak kelapa dipakai untuk media tanam. Jadi setiap hari emang harus batok banyak kelapa. Nah isi-isinya dipakai, diminum atau kadang-kadang juga dijual karena itu bagus untuk masak-masakan juga. Nah di sini dijelasin kalau dia beli Anthurium luxurians dan setiap kali dia lihat luxurians dia tuh harus beli karena dia suka banget sama tanaman ini. Ini hanya buat koleksi dan mungkin suatu hari bisa buat mother plant. Ini mereka barusan di nursery Thai Exotic Greenery yang tadi aku bilang dari dekat mereka. Itu mereka jual banyak banget aroid langka yang paling langka di dunia mungkin. Jadi suatu hari aku mau appointment sih sama mereka untuk datang ke nursery ini. Ini Philodendron Mycons yang variegata juga bakal satu hari jadi populer banget. Jadi ini mereka lagi koleksi, baru beli 3 ini, entar mau jadi induk. Jadi nanti mungkin kalau tahun depan kita balik ini satu meja udah isi full dengan Michan Mycons variegated. Karena mereka emang lumayan petaninya lumayan jago sih orang Thailand. Jadi ini sekali beli mereka beli 3 induknya untuk ntar tujuannya mau dinyaca. Nah diajarin nih sebenarnya di batang bisa ketemu variegatanya untuk Mycons. Jadi kalau mau nyari yang bagus harus lihat batangnya dulu. Jadi moga-moga satu hari ini kita bisa lihat nih banyak stok luxurians di sini. Mereka juga jelasin sebenarnya di sini karyawan hanya 20. Untuk lahan sebesar ini 20 karyawan sudah cukup. Nah ini mereka juga beli anggrek indukan buat nanti jadi silangan. Mereka lumayan hafal dengan anggrek tapi nggak tahu nama-nama anggreknya. Tapi mereka hafal dari bentuk bunganya dan ya nanti mereka emang tujuannya mau hybrid dan bikin banyak jenis-jenis. Nah mereka juga jelasin ini karyawan sebenarnya udah ada yang lebih tua dari mereka, udah lama, udah 30 tahun lebih di sini kerjanya. Sampai mereka tuh dari kecil tuh udah kenal. Manis ya ceritanya ya. Bikin aku seneng. Nanti aku jelasin sebenarnya bunganya mirip kayak Hawaii, itu nggak, pedansa Hawaii hula hoop. Ini tuh bener-bener mirip kayak ini bunganya. Lucu ya. Next kita ini jalan ke rumah pamannya. Ini ada rumah 2, satu di kiri. Ini agak style traditional Thailand.
Aku sangat suka rumah kuno kayak gini. Terus di sebelah kanan ada rumah yang lebih stylenya Roman, lagi lebih Victorian style. Itu dua-duanya pamannya. Jadi mereka tuh satu keluarga tuh together, saling support. Kadang-kadang bantu jualan, bantu sharing indukan dan lain-lainnya. Nah kita masuk nih ke nursery-nya. Di sini ada mobil klasik. Orang Thailand suka banget sama mobil klasik. Aku nggak tahu, udah beberapa kali aku ketemu koleksi mobil kayak gini. Nah di sini tuh nursery anggrek, banyak banget hybrid mereka. Ini adalah satu Cattleya yang menarik sekali nih, bunganya indah sekali. Wow. Jadi ini mereka sangat rajin silang setiap hari. Mereka tuh lagi silangan. Nah ini dijelasin ini adalah seed potnya, yaitu dia punya biji, kantong biji. Kalau udah siap, nanti itu mereka sebenarnya tumbuhnya di laboratori. Jadi bukan langsung ditancap di media. Jadi mereka tuh ada sistemnya sendiri untuk apa? Ternakin ini. Ternak bukannya bahasa Indonesia. Untuk itu deh pokoknya besarin ini seedlingnya. Dan mereka setiap hari rajin-rajin ada kerja hybrid. Jadi mungkin mereka juga sering seleksi yang nggak oke, banyak banget kebuang. Atau kalau nggak kebuang dijual di Chatuchak Market. Lihat nih, gede banget nih nursery. Jadi ada banyak banget baris-baris kayak gini, rapi banget ya. Kalau di sini main petak umpet tuh pasti seru banget. Mereka waktu kecil juga katanya sering main di sini. Seru ya kalau bisa besar di tempat kayak gini. Ini rapi sekali. Mereka juga sering beli indukan anggrek dari luar negeri. Terutama dari Amerika Selatan untuk jadi indukan, terus mereka besarin, banyakin di sini. Ini juga salah satu nursery doang. Katanya ini sebenarnya mereka ada banyak banget nursery kayak gini. Waktu di sini enak banget suasananya, kayak peaceful, kayak diem banget. Terus hanya banyak tanaman dan setiap tanaman tuh lagi bertunas. Itu sangat healing menurutku. Aku suka sih suasana kayak gini sebenarnya. Impian aku kalau bisa, ya aku emang nggak jago rawat kayak gini, juga bukan orang businessman, tapi kalau setiap hari bangun bisa jalan-jalan keliling kayak gini itu bikin senang hati sih. Mungkin kalau ada nursery di Indonesia bisa bikin tour juga gitu, jadi semacam tour buat healing. Nah ini banyak Cattleya yang lagi berbunga, ini kayak hasil mereka. Menarik ya ke tempat kayak gini. Komen kalau kalian juga rasa senang hati datang ke sini. Nah lihat nih, setiap tanaman tuh lagi bertunas. Terus mereka juga keluar akar angin. Terus kalau lagi berbunga, wow itu indah banget, bikin senang hati. Mereka juga jelasin di sini kalau kadang-kadang mereka kalau culture orchid, mungkin dalam 1000 gitu ada beberapa atau 1 atau 2 tuh bisa variegata daunnya. Jadi menarik juga untuk ada surprise-nya gitu, setiap kali bisa nyari-nyari. Kalau ada variegata sih harganya langsung naik banyak. Nah ini mereka jelasin ini sebenarnya connect ke rumah mereka, dinding. Mereka waktu kecil sering loncat lewat dinding, datang ke sini main. Indah-indah ya bunganya di sini. Gila. Ini jujur anggrek itu adalah industri yang sangat besar. Banyak orang sebenarnya belum terlalu familiar juga. Mungkin hanya beberapa yang pemain lama yang ngerti-ngerti spesies dan hybrid. Dan juga setiap hari itu pasti ada hybrid baru gitu. Dan itu susah banget untuk kita yang baru mulai orchid. Itu sangat intimidasi banget. Nah ini cakep banget nih bunganya. Jadi di sini dijelasin kalau mereka ini Cattleya tuh bisa keluar 4 bunga. Tapi di pasaran sebenarnya untuk Cattleya emang hanya 2 bunga maksimum. Jadi mereka emang pilih tanaman yang paling kuat, yang paling indah, yang paling menarik untuk di breeding. Ini juga indah, ini belum dinamain katanya, yang putih itu masih hybrid baru, belum diregistrasi, tapi indah sekali ya, lihat nih warnanya, elegan banget. Wow, aku sangat seneng sih dapat kesempatan kayak gini. Untung aku bisa kerja jadi vlogger. Jadi itu jadi buka akses untuk aku datang ke tempat kayak gini. Karena orang biasa tuh emang nggak mungkin bisa datang ke sini, nggak ada akses. Dan aku juga mau berterima kasih kalian sudah udah datang ke sini sama aku via virtual. Tapi aku kalau kelihatan barang yang seru, yang bikin senang hati kayak gini, itu bikin aku happy juga kalau bisa sharing.
Jadi kalau kalian suka channel aku, suka konten kayak gini, tolong di subscribe. Karena itu hanya butuh 2 detik waktu kalian untuk ngeklik subscribe. Dan juga tolong like dan komen dan share video ini ke teman-teman. Itu bisa bantu channel aku growing. Moga-moga satu hari kalau dana aku cukup, aku bisa mulai ke tempat yang lebih jauh. Mungkin bisa ke Eropa, ke kebun raya, kemana-mana, ke luar negeri. Karena sampai sekarang aku jujur hanya mampu ke Thailand doang. Dan mungkin Singapura juga belum lagi nabung nih. Sebenarnya Singapura mahal banget ya sekarang. Dulu Singapura tuh kayak masih oke, masih affordable. Tapi sekarang inflasi dan rupiah mungkin agak lemah. Jadi wah, rasa berat banget kalau ke luar negeri. Nah di sini banyak banget nih, indah banget bunga anggrek ini. Lihat, wow. Sebenarnya anggrek tuh banyak banget jenisnya, ada 30 ribuan kalau nggak salah. Dan dia benar-benar di seluruh dunia ada spesies anggrek. Nah di sini jelasin sebenarnya ada sedikit tanaman aroid. Ini ada white princess atau white knight. Itu juga udah lumayan hancur di Thailand karena ada tissue culture. Tuh di belakang ada philodendron pink princess juga udah lumayan hancur di Thailand. Susah banget jualnya sekarang karena banyak banget saingan. Nah di sini ada tanaman philodendron ring of fire yang keluarnya kuning, full kuning. Ini ketemunya di sini kayak lemon. Tapi mereka heran kenapa ini nggak kejual, kenapa nggak banyak minat. Tapi menurutku ini cakep banget dan dia juga suka banget nih. Daun barunya keluarnya pink kayak gitu, terus lama-lama berkeras jadi warna kuning kayak gini. Ini untuk landscaping atau untuk vertical garden atau untuk dekor di rumah kalau kasih pot yang cakep. Ini sebenarnya menarik banget tanamannya. Cuman ya sampai sekarang mereka lagi coba mau jual. Jadi kalau ada yang minat bisa DM ke mereka aja langsung. Ntar DM Instagram mereka ada di deskripsi video ini. Kalau buka dari awal videonya dan di akhir videonya juga ada tayang Instagramnya mereka. Kalau ada yang mau bisnis, mau impor anggrek atau impor orchid, impor aroid dari mereka, silakan kontak juga. Karena mereka harganya lumayan terjangkau sebenarnya. Jadi mungkin satu hari Indonesia jadi konsumsi tanaman ya, karena di Indonesia emang nggak bisa tumbuhin tanaman semurah Thailand untuk sementara gitu. Jadi moga-moga kita kalau ada perubahan di market kita, pertanian kita bisa lebih rajin, lebih gercep. Nah itu mungkin kita bisa saingan sama mereka. Kalau lihat kegiatan papanya sama ibunya yang sampai sekarang masih tiap hari petani. Papanya udah meninggal tapi dulu dia rajin banget. Jadi di sini kalau orang punya nursery, ada pameran, itu bosnya tuh turun tangan sendiri. Bosnya yang pindah tanaman, yang dekor tanaman. Jadi mereka tuh di Thailand sangat passion, sangat rajin, dan menurutku di Indonesia ini masih kurang. Sorry, bukannya karena aku banding-bandingan, bukan begitu. Tapi itu kenyataannya emang kayak gini dan hasilnya kelihatan kalau mereka ini hasilnya tuh gila banget untuk tanaman. Dan mungkin satu hari kita bisa berubah karena waktu pandemi ini kita juga ketemu banyak orang yang baru terjun ke dunia tanaman. Jadi semua ayo semangat. Semoga semuanya rajin-rajin, terus perbanyakin. Dan dari Kementan tolong buka pintu untuk petani bisa impor tanaman biar kita induknya banyak, bisa kompetisi dari Thailand dan ekspor biar kita ada jalur untuk tanaman bisa keluar. Karena itu industri sebenarnya yang sangat besar. Nah ini Schismatoglotis wallacei yang di Indonesia juga banyak dan murah, tapi nggak pernah lihat serimbun ini udah lebih besar dari tubuh manusia. Serimbun ini gila banget ya. Jadi kalau orang Thailand tuh kayak suka growing barang tuh suka sampai besar banget. Terus kalau kita lihat Instagram mereka juga greget banget. Tapi kalau di Indonesia malah kalau kita sering lihat sama petani malah tanamannya kecil-kecil cuttingan doang. Kayak gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi episode ini sampai sini dulu. Ini Nan sama Suat. Thank you sudah ajak kita jalan-jalan di nursery-nya. Nah sebenarnya di episode ini kita ada filming tissue culture, yaitu kultur daring. Tapi aku rasa karena cukup menarik, jadi kita pindahin ke episode berikutnya. Jadi untuk yang mau belajar tentang kultur daring, bisa tunggu episode ke depannya. Terima kasih sudah nonton episode ini. Take care ya semuanya. Sampai jumpa.